Hmm. mau buatin itu tempat buat nyimpan bumbu, apa namanya, Apa? bumbu biar dapurnya rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat kreatif, kita langsung melaksanakan ya, karena ada tugas dari ibu negara yang harus segera diselesaikan. Kalau tidak kita segera laksanakan, tahu sendirilah ya efeknya kemana. Dan sebelum kita awali, seperti biasa, doa terbaik untuk semuanya dimanapun berada ya sobat kreatif. Sehat-sehat semuanya ya, sukses, lancar jaya tentunya. Oke, dan baiklah, anggap saja di tema belajar bareng kita kali ini sebagai penyemangat ya, atau penyeimbang awal untuk profesi atau kehidupan, dan juga tanggung jawab ya sobat kreatif. Karena saya sendiri sering lupa atau malas ya terkadang membuat sesuatu, padahal itu hal yang kecil ya sobat kreatif. Karena mungkin terlalu fokus pada pekerjaan ya, intinya begitu mudah mengerjakan atau membuat sesuatu buat orang lain, terkhusus di bidang saya. Tapi buat dipakai atau kebutuhan di tempat sendiri begitu susah ya. Bahkan permintaan istri atau anak yang jelas-jelas akan bermanfaat buat keluarga kita malah malas ya sobat kreatif. Jadi kita coba buktikan ya kali ini kalau kita bisa seimbangkan antara profesi dan kebutuhan kita di rumah ya. Dan kebetulan juga saya akan coba buat permintaan istri saya menggunakan bahan stainless ya. Saya sudah lama juga tidak bahas pekerjaan dengan media stainless di channel ini. Terus belum lama ini ada pertanyaan masuk juga ya dari teman kita yang sekarang sedang mendalami pembuatan-pembuatan yang berbahan stainless. Untuk apa saja yang biasa saya persiapkan ketika pemolesan stainless atau finishing pada media stainless seperti ini ya sobat kreatif. Karena kita semua tahu ya, hal yang paling penting pada pekerjaan dengan media stainless adalah dari finishing atau pemolesannya, selain tentunya pengelasannya ya sobat kreatif. Baiklah, di sini saya sudah siapkan ya beberapa alat yang biasa saya pakai ketika garap kerjaan stainless. Yang pertama ada batu gerinda khusus stainless ya untuk meratakan bekas las-lasan. Ini namanya biasa disebut juga flexible grinding wheel ya sobat kreatif. Karena lebih tipis ya, desainnya dimaksudkan untuk bisa menjangkau celah-celah kecil seperti itu ya. Karena ada lagi yang tebalnya namanya juga sama grinding wheel ya sobat kreatif, tapi nggak ada fleksibelnya. Itu biasanya dipakai buat meratakan bekas las-lasan di media besi dan alurnya cukup kasar ya. Kalau di lapangan sering disebut dengan sebutan mata gerina kasar atau mata gerina tebal ya. Oke, dan cara pakainya pada media stainless saya sendiri biasanya mengayunkan gerinda mengikuti jalur las-lasannya. Itu berlaku ya pada media stainless atau media lainnya selama untuk meratakan bekas las-lasan seperti ini. Jadi tidak kita ayunkan di bagian sisinya ya sobat kreatif, agar hasil pada media yang kita gerinda tidak bergelombang atau fokus pada bekas las-lasannya. Apalagi di media stainless atau hollow seperti ini, kalau penggerindaan kita mengakibatkan bergelombang pada bahannya, tampilannya akan tidak rapi, dan kalau kita kikis kejar sampai rata, bahan akan terus menipis ya, dan tidak akan sama rata dengan yang tidak kita gerinda. Jadi kikisannya pun pelan-pelan saja ya sobat kreatif, yang penting tetap rata dan halus untuk hasilnya. Oke, dan kurang lebihnya seperti ini ya untuk hasilnya ya sobat kreatif. Selanjutnya saya akan lanjut pada pemakaian flap disk atau sering kita sebut amplas susun ya, seperti ini. Amplas susun yang pertama saya pakai yang kasar karena untuk membenarkan hasil dari flexible grinding wheel yang sebelumnya belum maksimal ya. Amplas susun seperti ini ada yang fleksibel seperti yang saya pakai ini, jadi ujungnya lebih lentur, ada juga yang tebal dan ujungnya yang keras ya sobat kreatif. Sama halnya dengan grinding wheel yang tadi ya yang saya jelaskan. Oh iya, dan hampir lupa ya sobat kreatif, untuk flap disk atau yang lainnya saya biasanya pakai dari merek Masayuki seperti ini ya. Karena sejauh saya dalam bidang pengelasan, yang menurut saya bagus dari kualitasnya ya dari Masayuki ini ya. Oke, dan untuk pengaplikasiannya seperti ini ya.
Tetap mengikuti jalur gerinda pertama, tapi pelan ya, tidak terlalu ditekan karena hanya untuk memaksimalkan hasil yang pertama ya Sobat Kreatif. Baiklah, selanjutnya saya akan ke flap disk fleksibel yang halusnya untuk memperkecil goresan kasar dari hasil flap disk yang pertama tadi ya Sobat Kreatif, atau amplas susun yang tadi pertama. Pengaplikasiannya harus lebih pelan ya Sobat Kreatif agar tidak menimbulkan efek menipisnya bahan lebih besar. Seperti ini ya, pelan-pelan saja. Oke, dan jika sudah halus seperti ini, saya biasanya lanjut ke penghilangan garis bekas flap disknya ya, atau amplas susunnya dengan memakai polishing disk non woven ya Sobat Kreatif, namanya sedikit panjang ya, seperti namanya polishing. Jadi untuk mempoles berbagai media seperti keramik, aluminium, stainless dan lain-lain. Di sini saya pergunakan untuk memoles garisan-garisan bekas dari amplas susunnya. Pengaplikasiannya seperti ini ya, kita fokuskan saja ujung mata gerindanya pada media yang terdapat garis-garis cacat dari hasil penghalusan yang sebelumnya. Jika dirasa sudah lumayan samar ya, kita bisa lanjut pada tahap mengkilaukan media stainlessnya dengan menggunakan kain poles, atau sering kita dengar mata gerinda kain jin ya, bukan jin gaib ya Sobat Kreatif. Pengaplikasiannya bisa kita bantu dengan batu hijau batangan atau cair pun boleh ya, seperti ini. Caranya kita bisa kasih sedikit batu hijaunya, terus kita poles menggunakan ujung dari kain jinnya. Perlahan, jangan terlalu ditekan ya, takutnya panas malah bikin gosong ya ke media stainlessnya. Oke, dan jika dirasa sudah cukup mengkilap, kita bisa lanjutkan ke tahap pengkilapan terakhir dengan menggunakan metal polish cream ya. Caranya bisa digosok dengan tangan, pakai lap, ataupun dengan bantuan mata gerinda jinnya. Cuma kalau dibantu dengan gerinda kainnya, ngerinya malah hitam ya Sobat Kreatif. Jadi di sini saya pakai tangan saja, dilanjut dengan lap seperti itu ya Sobat Kreatif. Oke Sobat Kreatif, kurang lebih seperti itu ya tahapan finishing pada media stainless yang biasa saya praktekkan pada pekerjaan saya. Mungkin akan berbeda dengan sobat seniman yang lain yang senior-senior, tapi insya Allah ya tujuannya tetap sama, mencari hasil yang baik pada pekerjaan. Jadi untuk semua yang saya pakai dari mata grinding wheel dan lain-lain selalu memakai merek dari Masayuki. Malahan dari cutting wheel atau mata potong pun memakai dari merek yang sama ya, dari Masayuki juga. Untuk kualitas merek ini bisa dicoba sendiri ya Sobat Kreatif di tempat atau di rumahnya. Oke, dan baiklah Sobat Kreatif, tanpa terasa apa yang dipesan sama istri saya sudah saya selesaikan ya, kita kerjakan, dan seperti ini hasilnya. Semoga bisa bermanfaat dan buat istri saya tambah semangat ya, dan tentunya untuk Sobat Kreatif juga tambah semangat. Apa yang dibagikan di tema belajar bareng kali ini ada ya, walau sedikit, yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Maaf dari banyaknya kata dari seorang pemula ini, insya Allah ya tidak untuk menggurui dan mengajari siapapun. Kita sama-sama belajar di channel sederhana ini ya Sobat Kreatif. Manusia tidak akan luput ya dari kesalahan, apalagi untuk orang bodoh seperti saya. Tapi apapun kesalahan dan kekurangannya, mudah-mudahan tidak merugikan orang lain ya Sobat Kreatif. Baiklah Sobat Kreatif, untuk tujuan hidup apapun kalau tidak kita seimbangkan sendiri ya, tidak akan ada ketenangan dan hanya dapat lelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.